Yang kami hormati Ibu dan saudari narasumber yang hadir pada acara hari ini, kemudian Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian tamu undangan workshop kepemudaan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di TPQ Al Aziz dalam acara workshop kepemudaan dengan tema dari pemuda untuk bangsa, dari desa untuk dunia. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari kegelapan menuju terang benderang, yakni agama Islam. Hadirin yang berbahagia, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Fatihah. Semoga acara pada hari ini diberkahi dan diberi kelancaran serta bermanfaat untuk kita semua. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sadaqallahul adzim. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia dan sekaligus akan membuka acara pada malam hari ini. Kepada yang kami hormati Saudara Jamaluddin Kemal Fauzi, kami persilahkan. Tes cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa qurratina a'yunina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pastinya Bapak Ketua Rukun Tetangga RT 03, yang saya hormati Bapak Koordinator Squad Gang Telu, yang saya hormati lagi seluruh teman-teman panitia serta hadirin yang insya Allah dibarokahi pada malam yang sangat menyenangkan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, langsung saja nggih. Pastinya basa-basi dari ketua panitia yang pertama mengucapkan permohonan maaf apabila ada suguhan atau penempatan tempat apapun itu yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya mewakili dari seluruh panitia mau mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Lalu maksud hati mengundang jenengan semua ini, aslinya undangannya ada 8 gitu. Yang pertama Dusun se-Desa Lengkong ada 5. Lalu Karang Taruna Kepuh Anyar, Desa Kepuh Anyar, Karang Taruna Wates sama Karang Taruna Serodinawan. Berhubung yang Serodinawan sama Wates mengkonfirmasi tidak hadir, jadinya ya ini begitu teman-teman. Maksud kami mengundang panjenengan semua. Yang pertama pastinya silaturahmi lah. Cik ini kenal ambek tonggo-tonggo nih, cik ini kenal ambek pemuda-pemuda juga yang dari desa sebelah, dari desa seberang, dan juga cik ini ngerti Gang Telu. Nah, ngerti spesially tempat tinggal saya lah di Gang Telu ini. Untuk workshop kali ini teman-teman, itu bertemakan dari pemuda untuk bangsa, dari desa untuk dunia. Kalau diartikan mengapa kok kami mengambil tema ini, yang pertama dari pemuda untuk bangsa. Pemuda sebagai suatu entitas Bapak dia entitas yang kritis, entitas yang kreatif, entitas yang yang masih golden age lah untuk di dalam kehidupan seorang manusia di usia pemuda ini, golden age, dan pastinya harus bisa dimanfaatkan dengan baik.
Maka dari itu, tema yang saya ambil dari Pemuda untuk Bangsa Golden Age teman-teman tadi, dengan harapan bisa bisa diaplikasikan untuk bangsa kita tercinta, lalu dari desa untuk dunia. Begini teman-teman, saya yakin ini teman-teman kan yang memang sudah benar-benar aktif di desanya masing-masing, aktif di lingkungannya masing-masing. Saya menyadari bahwasanya terkadang anak desa itu multitafsirkan. Yang pertama, anak desa atau karakter desa yang hadir dari desa. Yang kedua, arek deso. Begitu kan? Tidak menutup kemungkinan bahwasanya arek deso atau suatu organisasi yang bersetingkat desa, berskala desa itu dipandang sebelah mata teman-teman. Maka dari itu saya mengambil tema ini dengan harapan siapa tahulah sekarang kita movementnya sampai sini, tapi siapa tahu 10 tahun, 20 tahun ke depan berkontribusi untuk bangsa kita khususnya, atau insya Allah pada dunia umumnya. Begitu. Lalu apa lagi nih? Tadi sudah meminta maaf, sudah. Oke, oh iya. Welcome to teman-teman. Ini gang kita tercinta dan juga acara Gang Telu Fest ini sudah, oh ya, for your information, acara Gang Telu Fest ini sudah berjalan 4 tahun lah. Ini di tahun keempat, ada rangkaian acara, sekalian promosi ya. Ada rangkaian acara yang kemarin itu kita ada Muharraman. Sekarang di tanggal 29 Juli ini kita ada workshop. Besok ada Gang Telu Charity, Bansos, Paksos. Lalu kita ada lomba-lomba. Terus di tanggal 26 Agustusnya kita ada Gang Telu Celebration Night, lah gak salah namanya. Itu kami seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi di tahun ini kami pastikan, ini teman-teman saya undang ya, kami pastikan acara akan sangat-sangat meriah karena sudah 3 tahun kami berproses, sudah 3 tahun kami berevaluasi. Saya undang kalian semua, kami pastikan di acara 26 Juli jenengan ramaikan monggo, yang nantinya diramaikan oleh teman-teman Guestar yang bisa disimak di Instagram kita lah, Squad Gang Telu. Bisa disimak atau di Gang Telu Fest untuk Instagram acaranya. Untuk gestarnya kita ada sing iku lah, ada Mbak Ica Caroline. Silakan dilihat, kita ada Mbak Ica Caroline. Untuk setup tempat dibocorin bisa nah. Untuk setup tempat nanti bangunnya kita di sini. Dari belakang sampai gang pojok sana nanti teman-teman lihat itu kita ada bazar. Ada bazar yang mewadahi, memfasilitasi UMKM dari Gang 3 ini agar bisa menjajakan makanannya. Lalu juga kita ada apa lagi? Ya wis, untuk sampean simak lah di Instagram di tanggal 26 Agustus 2023. Sekian. Oh, membuka nggih. Oke, dengan atas nama dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Waduh. Saya buka acara asli ini Pak RT ya sini. Berhubung nggih Pak RT ini ada kesibukan yang lain jadi dilimpahkan ke saya. Apa nggih? Saya buka acara workshop pada malam hari ini dengan harapan bisa memanfaati kita semua dan kita ambil pelajarannya juga. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, tibalah pada acara inti yakni workshop kepemudaan yang akan kami serahkan sepenuhnya kepada moderator yang akan memimpin jalannya acara pada hari ini. Kepada Ibu Dwi Prihatiningsih dan Saudari Zulfa Aulia Nur Faizah, tempat dan waktu disilahkan. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas MC. Baiklah hadirin beserta pemirsa workshop sekalian, langsung saja kita masuk pada acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi dari 2 narasumber
yang telah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Nah, tentunya kita akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Namun, sebelumnya kami ingin menyapa para audiens yang baik sudah berkenan hadir di sini maupun yang saat ini sedang terhubung dengan siaran langsung melalui channel YouTube Mepet Production. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati, Neng Uswa Sauki merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Azhar Kota Mojokerto. Dan yang kami hormati, Saudari Nilna Maulina Eshum merupakan co-founder dari Say Goods yang sebagai entrepreneur muda sekaligus telah melalang buana juga di berbagai organisasi. Hadirin beserta pemirsa yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, workshop pada malam hari ini mengambil tema dari pemuda untuk bangsa, dari desa untuk dunia. Untuk itu kita semua pastinya membutuhkan informasi untuk menyamakan persepsi, dan itulah yang kita harapkan dari seminar kali ini. Sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Zulfa Aulia, Saya Dwi Prihatiningsih, yang mana pada malam hari ini bertugas sebagai moderator pada acara workshop yang diselenggarakan oleh Gang Telu Squad. Sekaligus menyampaikan sedikit pengantar bahwasannya forum diskusi ini sangat penting untuk kita ikuti bersama karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Informasi tersebut akan lebih dipahami jika ada diskusi yang efektif, sehingga kita semua berharap seluruh audiens juga pemirsa dapat mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya dari awal hingga akhir acara. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya akan kami sampaikan beberapa ketentuan acara inti, yakni sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian materi untuk setiap narasumber kami beri waktu selama 15 menit. Yang kedua, selama narasumber menyampaikan materinya, audiens tidak diperkenankan untuk melakukan interupsi. Ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka setelah kedua narasumber telah rampung menyampaikan materi. Selanjutnya langsung saja kami persilakan kepada pembicara pertama, yakni Saudara Nilna Maulina Eshum untuk menyampaikan materinya. Kepada Saudara Nilna Maulida, kami ucapkan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Sangat senang sekali ya saya diberikan kesempatan untuk bisa hadir di sini gitu, karena sebenarnya koneksinya itu jadi Mbak Zulfa gitu kan, karena saya juga belum pernah ke sini gitu. Rumah saya kebetulan di Trawas, dan ketika diundang ke sini itu sungguh saya mengucapkan terima kasih karena akhirnya bisa ketemu teman-teman sekalian di sini. Dan saya mohon izin ya untuk menyampaikan materi pertama. Jadi bukan materi ya, ini lebih kayak ke sharing atau misalnya gitu. Saya menceritakan pengalaman yang saya berharapnya bisa memberikan insight ataupun bisa memberikan masukan ya kepada teman-teman, ataupun nanti kalau misalnya di dalam sesi diskusi ada hal yang ingin disanggah, itu sangat diperbolehkan. Dan judulnya ya, kalau misalnya lihat dari judulnya itu kayak kok berat sekali gitu kan, ngomongin soal modal dan falsafah hidup. Tapi sebenarnya tidak seberat itu ya teman-teman, karena memang judulnya saja yang berat, tapi isinya adalah terkait pengalaman-pengalaman dan juga hal-hal yang saya percayai untuk menjalani kehidupan. Next. Oke. Jadi sebagai seorang akademisi ya teman-teman, saya kebetulan lulusan UNER sama kayak Mbak Zulfa. Dan ketika saya membicarakan hal ini, saya ingin tetap ada satu teori ya. Jadi tidak omong kosong, tidak hanya pendapat saya gitu. Tapi insya Allah nanti saya utarakan dengan singkat, padat, dan juga dapat dimengerti. Jadi ada yang namanya modal-modal kehidupan, dan ini teori yang disampaikan oleh Pierre Bourdieu, seorang sosiolog. Dia menyampaikan bahwa kehidupan ini merupakan suatu arena. Jadi kita manusia itu sebagai seorang agen, dan arena itu adalah apa? Tempat untuk bertarung.
Jadi manusia agar bisa survive, agar bisa bertahan di suatu arena itu harus memiliki suatu modal, dan si Borju ini mengatakan bahwa ada 4 modal yang harus dikuasai oleh ada 4 modal yang diberikan kepada manusia. Yang pertama yaitu modal ekonomi, yang kedua modal sosial, dan yang ketiga modal kultural, dan yang terakhir adalah modal simbolik. Modal ekonomi itu gampangnya duit. Jadi kadang ada orang yang memang dilahirkan memiliki kekayaan secara material. Yang kedua, modal sosial. Modal sosial itu adalah contohnya ketika kita memiliki banyak pertemanan, banyak koneksi. Nah, itu artinya kita memiliki modal sosial. Yang ketiga adalah modal kultural. Kita memiliki intelijensi, kita memiliki skill gitu ya. Itu adalah sebuah modal kultural. Dan yang ketiga adalah modal simbolik. Beberapa orang itu dilahirkan dari seseorang ataupun misalnya sudah memiliki title. Katakanlah dia adalah anak pejabat, katakanlah dia adalah anak keturunan orang tertentu. Tentu saja dia mempunyai modal simbolik yang dia itu memiliki suatu privilege yang lebih daripada orang-orang biasa. Dan kenapa kok saya menyajikan modal-modal kehidupan? Jadi pada dasarnya kalau saya boleh cerita ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ketika masa kuliah gitu, saya memahami bahwa ada salah satu modal yang saya tidak punya. Modal paling atas, modal ekonomi. Kebetulan saya itu adalah mahasiswa bidik misi. Kalau misalnya teman-teman tahu, mahasiswa bidik misi itu adalah beasiswa yang diberikan kepada orang tidak mampu. Pada saat itu saya berada di keluarga yang single parent. Ibu saya hanya memiliki ibu karena ayah saya sudah meninggal gitu. Dan benar-benar memang tidak ada modal ekonomi yang saya miliki gitu. Bahkan ketika saya tidak punya beasiswa, saya yakin saya tidak bisa kuliah. Karena memang benar-benar nol gitu. Dan maka dari itu sejak SMA saya sudah mempersiapkan kalau saya nggak SNPTN, kalau saya nggak beasiswa, saya nggak kuliah gitu. Dan alhamdulillahnya saya mendapatkan beasiswa bidik misi ini. Dan ketika kuliah gitu kan, bidik misi itu nggak banyak teman-teman sekalian. Waktu itu cuma sekitar 700.000 sebulan. Dan itu tidak ada topangan lagi dari orang tua. Memutar uang 700.000 di Surabaya 1 bulan itu sangat sulit gitu. Bahkan makan aja itu kadang 1 sampai 2 kali sehari. Kos-kosan itu 200.000, itu kos-kosan yang sangat banyak sekali tikusnya gitu. Karena kalau kos-kosan yang bagus itu 500.000 ke atas dan tidak mampu dalam hal itu. Dan saya sadar bahwa berarti Tuhan itu tidak memberikan saya modal ekonomi saat itu. Saya harus punya modal-modal yang lainnya. Contohnya modal sosial, modal kultural, dan modal simbolik. Saya harus mengurangi waktu tidur saya untuk misalnya gitu ikut organisasi. Sehingga saya punya banyak teman. Ataupun saya harus belajar lebih giat lagi agar saya bisa misalnya gitu memenangkan kompetisi dan lain sebagainya. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu tidak memberikan kita nol modal gitu. Pasti ada modal dan yang perlu kita tahu adalah menggali modal tersebut gitu. Saya tidak menyesali ya, saya tidak dilahirkan dari keluarga yang kaya. Tapi saya percaya bahwa masih ada 3 modal yang harus saya perjuangkan. Dan alhamdulillahnya saya bisa survive selama kuliah dari 3 modal itu untuk mendapatkan modal yang pertama. Oke, next. Nah ini beberapa, ini bukan sombong ya, tapi ini cuma menunjukkan bahwasanya dari ketiga modal itu saya telah melakukan beberapa hal. Yang paling ujung itu saya jualan kaktus di UNER. Saya nggak bayangin saya seorang mahasiswa sastra Inggris jualan kaktus di UNER. Dan yang kedua itu saya ikut kompetisi di Malaysia. Dan yang Amerta itu adalah komunitas di Terawas. Dan yang ini adalah saya mendapatkan predikat mahasiswa berprestasi di Universitas Airlangga. Dan ini buku pertama saya yang dijual di Gramedia. Ini kebetulan saya tidak hanya punya 1 beasiswa, tapi alhamdulillah saya dapat beasiswa Bakti Nusa. Dan ini adalah beasiswa aktivis gitu kan. Jadi alhamdulillah karena beasiswa ini juga saya bisa mengcover kehidupan kuliah saya. Ini kompetisi di Malang.
ini kompetisi di Gontor dan ini saya dapat best presenter di Thailand. Dan hal itu saya dapatkan ya itu dari berbagai modal sosial, modal kultural dan juga modal simbolik yang alhamdulillahnya tidak hanya diperjuangkan sendirian ya, tapi dari bantuan juga dari koneksi-koneksi ataupun kenalan-kenalan dan juga pengalaman-pengalaman pengalaman gagal ya yang sudah dialami gitu. Next. Nah ini yang berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini adalah bagaimana seorang pemuda itu bisa membangun desanya. Nah ini adalah bisnis yang saya rintis yaitu Say Goods. Ini bisnis hampers kue kering dan mungkin bisa dilihat oh ini bisnis biasa. Tapi kalau misalnya melihat sejarahnya gitu, sebenarnya saya bukan yang pembuat kuenya gitu, saya hanya rebranding merek dagang dari UMKM ada di Terawas. Jadi ini yang buat itu adalah tetangga-tetangga saya. Dan kue-kue kering ini saya rebranding, saya jual jadi hampers dan alhamdulillahnya sudah dari tetangga saya itu dari UMKM tersebut akhirnya merekrut orang lagi gitu. Jadi pada intinya mahasiswa ya akademisi seperti saya gitu itu tidak hanya menunggu peluang, artinya kesuksesan itu tidak diukur dari seberapa besar perusahaan yang kita yang kita tempati gitu. Misalnya saya diterima di perusahaan ini berarti saya sukses, tapi tidak selalu demikian. Kadang memang atau harus ya bahkan kita tuh tidak menunggu peluang tapi menciptakan peluang, karena hal itu kita tidak hanya membantu diri kita sendiri tapi juga membantu orang lain. Seperti halnya si Say Goods ini. Say Goods ini sudah berjalan dari tahun 2021, artinya sudah 3 periode. 3 tahun saya merintis bisnis Say Goods ini. Dan alhamdulillahnya ini awalnya itu ada seorang tetangga saya, dia itu suaminya itu habis di PHK karena pandemi dan akhirnya dia jualan kue. Nah karena mungkin keterbatasan koneksi atau keterbatasan keilmuan sehingga ya yang dijual itu hanya di sekitar Terawas saja gitu. Nah akhirnya saya mencoba untuk rebranding produknya beliau dan dijual di offline dan juga online store. Dan alhamdulillahnya per periode kemarin ya bulan puasa aja itu laku lebih dari 1.000 pieces gitu. Dan itu tentu saja memberikan keuntungan juga kepada tetangga saya, UMKM yang ada di sekitar rumah saya seperti itu. Next. Nah sebenarnya tadi pagi itu saya ngisi materi di UNER. Judulnya itu sebuah filosofi hidup alon-alon waton kelakon dalam mengenai kehidupan. Jadi kalau dalam filsafah Jawa itu kan ada istilah alon-alon waton kelakon, dan itu adalah filsafah yang saya gunakan dalam menjalani kehidupan. Tapi biasanya ketika mendengarkan alon-alon waton kelakon itu seringkali ada pro dan kontra. Karena alon-alon itu kan artinya pelan-pelan. Masa di zaman disrupsi yang sangat cepat ini kita pelan-pelan gitu. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang kita bisa telatai dari alon-alon waton kelakon. Ada makna terdalam dari alon-alon waton kelakon. Bahkan saya baca artikel ya seorang wakil presiden kita, Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu bahkan berstatement bahwa anak muda jangan pakai filosofi alon-alon waton kelakon. Saya sebenarnya kurang sedikit setuju dengan Bapak Ma'ruf Amin, karena sebenarnya kalau kita sebagai masyarakat Jawa itu ada makna terdalam dari alon-alon waton kelakon. Next. Nah, sebenarnya dalam ilmu psikologi itu bisa ditelaah alon-alon waton kelakon ini adalah sebuah konsep mindfulness, di mana pemaknaan terhadap pepatah alon-alon kelakon ini terdapat pembahasan mengenai mindfulness dalam ilmu psikologi. Alon-alon waton kelakon, alon-alon itu artinya pelan-pelan. Itu bukannya kita lemot atau malas, tapi lebih ke hati-hati. Orang Jawa itu adalah orang-orang yang ketika melangkah itu sangat berhati-hati, memandang baik buruknya. Bahkan ketika kita, misalnya ya orang tua kita gitu, ojo
ojo nang dindi, lek kalau tujuan nih. Masyarakat Jawa itu seperti itu. Nah itu adalah arti dari kelakon. Ketika kita melangkah itu harus ada tujuan, tidak berusaha-berusuh, tidak asal-asalan. Itu yang dimaksud dari alon-alon waton kelakon. Dan itu adalah sebuah konsep mindfulness. Jadi pengertian dari mindfulness itu sendiri adalah kesadaran serta secara pribadi memberikan perhatian dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Jadi ketika melangkah itu ada proses hati-hati, tapi bukan lemot ya. Jadi kalau misalnya kita dalam katakan itu, misalnya nih orang yang lemot itu 10 menit, orang yang cepat itu 3 menit. Nah, alon-alon kelakon itu 5 menit. Jadi dia tidak lambat, tapi dia memperhitungkan setiap pekerjaan. Karena sekarang banyak ya orang-orang yang berusaha-berusuh, tapi justru yang dilakukan itu salah gitu. Jadinya kita mengulangi lagi dan itu tidak efisiensi waktu. Dan menurut BER 2008, mindfulness itu memiliki 5 aspek. Yang pertama yaitu observing, mengamati sekitar kita. Yang dua, describing atau menggambarkan. Yang ketiga, acting with awareness, yang artinya bertindak dengan kesadaran. Jadi kita bertindak itu harus sadar apakah itu memberikan dampak yang positif. Yang keempat adalah non-judging of inner experience atau tidak menghakimi pengalaman batin. Dan yang terakhir adalah non-reactivity to inner experience atau tidak bereaksi terhadap pengalaman batin. Next. Nah, mindfulness ini itu hubungannya positif ya. Karena mindfulness ini meningkatkan rasa kepercayaan diri. Dan sekarang kan banyak ya orang-orang yang depresi, orang-orang yang kesehatan mentalnya terganggu. Nah karena mungkin mereka hidupnya berusaha-berusuh. Artinya hidupnya tidak tertata atau tidak memiliki konsep ataupun langkah yang hati-hati. Dan mindfulness ini ternyata menurut ZIN 1990 itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesehatan mental dan kesehatan fisik. Perubahan positif melalui mindfulness ini memberikan dampak pada pengendalian diri serta fungsi-fungsi psikologis dan mengurangi pikiran-pikiran negatif yang kerap kali muncul secara otomatis. Artinya orang Jawa ini sebenarnya bukannya lemot, tapi hati-hati. Gitu. Jadi orang-orang yang memandang alon-alon waton kelakon ini sebagai sesuatu yang berhubungan dengan rasa malas, nah mungkin mereka kurang mempelajari lebih dalam apa sih arti dari alon-alon. Alon-alon itu artinya hati-hati, pelan-pelan, daripada gerusa-gerusu dan artinya dan nantinya dapat memberikan dampak yang negatif gitu. Next. Nah ini ada gambar otak. Jadi pada dasarnya konsep alon-alon waton kelakon ini jangan diartikan di otak bagian kiri. Jadi di bagian kanan. Kenapa? Karena bagian kanan itu adalah bagian otak yang berhubungan dengan kreativitas, berhubungan dengan intuisi. Jadi kita memandang sesuatu itu secara kreatif, secara hati-hati, intuisinya jalan seperti itu. Kiranya makna ungkapan ini mempunyai pengertian yang positif dan mendalam. Ungkapan ini tidak berada di kuadran otak kiri, melainkan di kuadran otak kanan. Sebuah kenyataan dalam tubuh bangsa apapun dan dalam masyarakat apa saja tentu ada rasa malas dan orang kreatif. Tapi sayangnya orang malas itu jumlahnya lebih banyak daripada orang kreatif. Dengan mengikuti alon-alon waton kelakon, nah berharapnya adalah kita menjadi orang yang pakai otak kanan, kita punya rasa kreatif yang tinggi. Seperti itu. Sepertinya ini slide terakhir ya. Nanti kita sambung di diskusi kita setelah ini. Dan saya berharap ada banyak-banyak ide yang teman-teman tuangkan di sesi diskusi ini dan kita tidak hanya berhenti di sesi pemaparan ini. Baik, sudah sampai sini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih sekali lagi untuk pembicara pertama kita saat ini. Mungkin langsung saja ya untuk mempersingkat waktu ini audiensnya sudah tidak sabar untuk mendengarkan pembicara yang kedua dari... Ya, selanjutnya marilah kita simak materi dari pembicara kedua. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Azhar, Kota Mojokerto. Beliau juga adalah owner dari Kaihana Butik dan beliau juga seorang yang hobi menulis. Nah, mari kita sambut inilah yang terhormat Neng Uswah Sauki.
Kasih tepuk tangan dong audiens. Terima kasih. Alhamdulillah. Jam berapa ini? Karena tadi 15 menit. Oke, langsung saja ya. Karena kalau kepanjangan keburu ngantuk. Tapi pemuda masa jam segini sudah ngantuk, masih melek semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT. Ini apa namanya? Jalan Squad Gang Telu kita nggih. Dan juga pemuda-pemudi Squad Gang Telu itu jargonnya bersatu melangkah untuk maju. Oke, karena kalau kita bersatu, kita akan teguh. Oke, langsung saja ya ke materi kita kali ini. Saya mengambil materi We Are Youth and Strong. Kita muda dan kuat, semangat. Oke. Nah, kita pasti sudah sering mendengar itu. Aku nggak kelihatan ya. Apakah aku berdiri? Permisi ya, saya berdiri ya. Oke. Ini adalah dawuh dari Insinyur Soekarno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Insinyur Soekarno. Tetapi ini sekarang banyak diplesetkan. Beri aku 10 pemuda, maka akan kujadikan boyband. Gitu. Oke. Kita patut bangga. Di sini ada Sujat Mopo, Sumion, Sultan Syahrir, Charles Tambo. Ini sebenarnya asli dari Singapura, cuma beliau gabung di perwakilan Indonesia. Dan juga The Grand Old Man Kiai Haji Agus Salim. Ini adalah pemuda yang turut dalam perwakilan PBB. Nah, ini masih pemuda meskipun zaman dahulu itu pemudanya kelihatan tua-tua. Gak usah jauh-jauh, kita kalau lihat film itu ya, tahun-tahun 80-an itu pemuda-pemudanya SMP udah ada kumisan gitu ya. Foto-foto bapak kita dulu juga gitu kan, pakai baju biru SMP, ya Allah sudah kumisan, SMA udah kayak bapak-bapak, ya Allah. Zaman sekarang itu pemuda itu lebih glowing, glow up. Next. Ya, ngomongin peran pemuda itu pasti di mana-mana tidak lepas dari agent of change, agent of control, agent of development. Yang pertama, agen perubahan. Pemuda itu wajib melakukan perubahan. Kita mungkin flashback pada sejarah pada zaman dahulu di mana pemerintahannya Bapak Soeharto. Itu yang 30 tahun lebih memimpin, yang kalau katanya Gus Dur itu jasanya besar, dosanya juga besar. Lah, untuk membuat perubahan ini mustahil kalau tidak dilakukan oleh pemuda-pemuda, yang mana mahasiswa pada waktu itu berdemo ya agar lengser ini Bapak Soeharto. Saya tidak mengatakan Bapak Soeharto ini adalah pemerintahannya buruk, karena tentu saja kita patut berterima kasih kepada beliau. Tetapi memang perubahan itu tidak harus kecuali ada keburukan di dalamnya. Tetapi perubahan itu diperlukan untuk pemuda, dilakukan oleh pemuda, tentunya adalah untuk memberikan perubahan-perubahan yang lebih baik. Mungkin yang baik kepada yang lebih baik, bukan berarti yang jelek kepada yang lebih baik, tidak ya. Perubahan itu mungkin adalah yang baik kemudian menuju ke yang lebih baik. Kemudian tidak cukup hanya mampu merubah saja, harus ada agent of control. Sebagai pemuda kita harus bisa mengontrol perubahan yang telah kita ubah. Apa saja itu? Misalkan kita di desa ini ya, di desa ini saya kagum loh, ini ada pemuda-pemuda yang sangat effort sekali untuk mengadakan acara yang seperti ini. Dan ini saya mendengar dari Mas Zip itu adalah acara perdana mengadakan workshop. Jadi ini ya. Oke, saya harap ini termasuk
agent of change. Panjenengan semua adalah agen-agen perubahan. Biar pemuda-pemuda ini gak cuma rebahan aja, scroll TikTok atau bikin konten TikTok yang tidak berfaedah. Ya, siapa itu? Gak apa-apa, saya tidak menganggap TikTok tidak berfaedah, sangat-sangat berfaedah. Karena banyak kok TikTok yang menghibur gitu ya. Kemudian kita harus mengontrol. Ada perubahan, ada controlling. Kemudian tidak hanya pada dua itu, tetapi harus ada pengembangan. Ini tidak boleh berhenti di ini saja. Acara ini tidak berhenti dalam ini saja. Harus ada perkembangan. Misalkan, ini muslim semua ya? Muslim semua ya? Apa khusus muslim? Enggak ya? Oke. Lah, ini harus dikembangkan. Saya senang banget ada acara ini. Semoga ada acara-acara lain, misalkan ngaji tiap bulanan. Saya mau melamar deh kalau misalkan ada ngaji. Saya mau lo jadi pembicara. 0 rupiah. Lo ya, tak tawa-tawa lo nih awakku ini. Yang penting bermanfaat. Tidak usah memikirkan nanti ngasih berapa. Nanti 0 rupiah. Saya bersedia kok membuka pengajian untuk pemuda-pemuda milenial saat ini. Oke. Pengembangan, geng, pengembangan. Next. Oke. Kayaknya enggak ini deh. Ini ya. Oke. Aku lupa karena ini injury time banget waktu bikinnya. Pemuda itu memiliki peran yang besar untuk sebagai menjadi agen perubahan. Kenapa? Karena sosial itu terus berubah. Terus berubah. Karakter seseorang juga pasti banyak sekali, beragam, dan itu membentuk lingkungan dan pastinya kita ini yang kita butuhkan. Kemudian tantangan pemuda masa kini, tantangannya ini luar biasa. Kalau zaman dahulu pemuda itu berperan di dalam perobekan ya, dalam perlawanan perang sampai berhasil naik ke atas Hotel Yamato itu. Bendera Belanda yang merah, putih, biru, yang biru itu dirobek, kemudian mengikrarkan Indonesia bersatu. Ini dulu, zaman dahulu. Dulu pakai tombak, sekarang pakai apa? Sekarang pakai karakter kita. Apa? Untuk menjaga kedamaian, agar tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi perbedaan yang bisa itu mengkotak-kotakkan kita. Dan juga menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, antar suku dan bangsa maupun antar budaya. Next. Ya, ini banyak sekali, tak baca aja deh kalau terus panjang. Nanti kita perpanjang di diskusi saja. 9 permasalahan pemuda. 1, masih maraknya tingkat kekerasan baik verbal, kemudian fisik, dan juga kekerasan seksual. Saya di mana-mana selalu menyuarakan anti kekerasan baik itu verbal, fisik dan juga seksual. Karena ini sangat marak sekali. Apalagi di Mojokerto, kita tahu banyak sekali kekerasan, kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Mojokerto. Saya pernah mengikuti KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, itu kita membahas tentang pemeliharaan jiwa dan itu ditunjukkan contoh-contoh. Ada laki-laki di Kabupaten Mojokerto ini pedofili yang mencabuli anak-anak TK yang nantinya itu dikebiri itu ya hukumannya, itu dari Mojokerto. Kemudian kita tahu saudara kita namanya Widiawati yang meninggal di sebelah makamnya ayahnya, itu juga anak Mojokerto. Kemudian kenapa akhir-akhir ini setiap pembunuhan yang terjadi, bunuhnya di Surabaya, buangnya di Kabupaten Mojokerto. Jadi kayak Mojokerto itu gak menjadi sarang dari kekerasan, padahal tidak seperti itu. Makanya kita sebagai pemuda jangan sampai kita melanggengkan yang namanya kekerasan verbal. Apa kekerasan verbal itu? Seksis. Pertama itu biasanya dari seksis. Melihat misalkan satu grup ada laki-laki ada perempuan, itu gojlok-gojlokan yang seksis. Ininya ini seksi. Nah, itu namanya seksis. Ini dihindari ya. Kalau yang di grup bapak-bapak, karena saya sudah menikah dan biasanya liatin HP-nya suami, itu gojlokan itu opo mesti bahas bahayo, pegel aku. Iya. Iya, lah ngoten apa bapak-bapak. Pegel aku ngono sing dibahas. Nek gak ngono bahas rondo wae ya. Ya. Ini.
ini itu sebenarnya adalah kekerasan dalam bentuk verbal, karena kita tidak akan pernah tahu bagaimana perasaan seorang single parent. Saya lebih suka menyebutnya single parent, gitu. Bukan janda, karena janda itu sudah stigmatis negatif banget. Kemudian kekerasan fisik, banyak sekali perundungan. Kemarin juga kasusnya di Mojokerto itu dibunuh, anak SMP dibunuh oleh anak SMP, masih kecil, itu kan. Kemudian dibuang di sungai itu kan, di bawah itu. Ya Allah, itu rame banget. Ini juga bagian dari kekerasan fisik dan juga kekerasan seksual. Ini jangan sampai terjadi lagi. Kemudian ada kecenderungan sikap tidak jujur yang makin membudaya. Nggak usah tak tunjuk Praso Dewi. Berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru dan juga pemimpin. Ini penting ini. Sak nakal-nakale panjenengan di luar, tetapi kalau di rumah, di sekolah tetap hormat. Saya pernah punya santri, alumni gitu ya, dia itu ngalaki temennya, sukanya itu. Pokoknya itu nakal banget lah. Kalau saya boleh bilang, tadi kan guru gak boleh bilang nakal. Tapi emang dia gitu, jahil gitu loh sama orangnya. Tetapi dia itu di depan gurunya itu tawadu sekali. Mungkin kalau sekarang itu banser gitu ya, banser itu gagah. Tetapi ketika ada kiai lewat langsung ngeser gitu ya. Itu. Jadi senakal-nakal kamu di luar, kamu jahil sama yang lain di luar, tetap hormatlah kepada orang tua dan juga guru yang utama dan juga pemimpin. Jangan sampai sama pimpinan kita di atas muji-muji ya, di depannya muji-muji, di belakangnya ngerasani. Atau bikin grup yang gak ada pimpinan, buat ajang tiba gitu ya. Kemudian sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain. Penggunaan bahasa Indonesia yang buruk ya. Jadi kalau ngomong itu nggak murni bahasa Indonesia, ada which-nya gitu. Kemudian berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda. Kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing. Sebenarnya boleh mengadopsi budaya asing karena banyak sekali budaya dari luar yang bisa kita manfaatkan di lokal. Al-muhafadzatu 'alal qadim sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mengambil dari luar yang baik, tetap memelihara di dalam yang lebih baik. Kemudian melemah idealisme, patriotisme, serta mengendapnya semangat kebangsaan. Nek dijak joget-joget tiktokan, nyinggung tiktok mana, semangat. Dijak upacara, semaput. Nah, ini adalah ciri-ciri permasalahan pemuda yang tidak mempunyai semangat kebangsaan. Kemudian meningkatnya sikap pragmatisme, ngerasa benar sendiri. Pemuda itu biasanya gitu yang ngerasa benar sendiri. Dikandani sing tuwek-tuwek, ngelacein tuwek ini. Gak tahu dadi nom taya opo lah. Biasanya seperti itu pemuda, permasalahannya. Kemudian makin kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Next. Kurang 4 menit. Tips menjadi pemuda yang bermartabat, cari teman yang tepat, cari circle yang positif, circle yang bikin kamu tidak nyaman, tinggalkan, gak popo, gak dibolok, gak patean. Kemudian gunakan waktu luang untuk melakukan hal yang bermanfaat, prioritaskan pendidikan. Pendidikan gak harus sekolah, mencari ilmu dimanapun, di majelis ilmu, mondok di pesantren dan lain sebagainya. Inisiatif, lakukan hobi yang positif, proaktif, hidup sehat. Isu-isu gak popo ngopi, tapi sak marine sarapan ya. Ojo isu ngopi sarapan kok jam 4 sore ya. Hidup yang sehat. Pemuda ini biasanya ngerasa ala aku sik nom sik sehat gitu ya. Barang wis tuwek kena ginjal, naudzubillah. Sopan kepada orang tua dan guru ini ya. Ini biar menjadi bermartabat. Meskipun kamu redok gablek tapi sama guru hormat, kamu bermartabat. Ya. Lakukan aktivitas, ya jangan cuma nganggur. Pemuda itu jangan kalau nganggur itu tambah seneng gitu loh ya. Lakukan apa gitu, ngapain gitu, kayak jangan rebahan terus. Kemudian me time ini penting, oke? Ini untuk kesehatan jiwa-jiwa kalian dan juga religius. Saya suka loh akhir-akhir ini TikTok FYP itu Gus Ikdam, Gus Baha, kemudian Habib Zaidan, ya nafsuti ya. Saya tuh suka. Karena menunjukkan apa? Pemuda itu keren ketika religius. Ya, next. Oke, ini kayak semoga tidak kayak ini ya, nggak kayak ceramah agama. Ini kayaknya balik lagi back. Nah, pemuda yang dicintai Allah. Ada 7 golongan pemuda yang dicintai oleh Allah. Next.
Pertama, pemimpin yang adil. Di sini ada ketua enggak? Ketua squad Gang Telu? Oke, Mas Kemal, nggih. Nggih. Harus menjadi ketua yang adil. Anak buahnya minta duit buat biaya ini dikasih. Enggak usah diangel-angel Mas Kemal ya. Nggih. Pendapatnya ini anak buah enggak enak. Pendapatnya anak-anak jenengan ini dengarkan, nggih. Mas Kemal, oke, pemimpin yang adil. Kemudian pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Keren loh pemuda yang beribadah ini. Kemudian seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian. Kemudian dia menangis karena takut kepada adab Allah. Atau menangis karena gak dibalas-balas WA-nya. Yes. Kemudian seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung ta'alluq dengan masjid-masjid Allah. Jadi kalau ada adzan langsung budal nanggone masjid. Next. Kemudian dua orang yang saling mencintai, mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Kamu bukan takdirku. Kalau ikhlas menjadi pemuda yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau bisa perjuangkan sampai goal, terobos Gusti. Nomor 6, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan cantik, tetapi dia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini seperti kisahnya Yusuf dan juga Zalikha. Jadi Zalikha itu seorang putri raja, ratu gitu ya. Kemudian menggoda Nabiullah Yusuf, tetapi Nabi Yusuf menolaknya. Padahal dua-duanya walaqad hammat bihi wa hamma biha, sama-sama mencintai, sama-sama tertarik. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Nabi Allah Yusuf, tidak, aku lebih takut kepada Allah Tuhanku. Maka secantik apapun Zalikha itu punya kelebihan, siapapun yang dempet ke Zalikha itu aura cantiknya tuh ketularan, kanca-kancane dadi ayu gitu loh. Zaman sekarang enggak ya, zaman sekarang ono wong ayu tambah dijuliti. Apa iku? Apa iku tempelane dempulane lah. Iki ya, tidak boleh. Woman sporting woman nggih. Ketika ada perempuan yang maju, ada perempuan yang glow up, ada perempuan yang cantik, yang pinter, yang menarik, berilah tepuk tangan, jangan malah dijatuhkan, jangan malah dijungkel ya. Ini woman sporting woman. Nomor 7 kok Kak Keto. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Sing luman, kok ngene-ngene iki luman, suguhane pokro, ana kopine gak medhit. Lah ini pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, sampun ending nggih. Baik, selanjutnya akan ada sesi diskusi, tanya jawab. Tapi sebelum itu, mari kita undang kembali Saudari Nilna Maulida untuk bergabung bersama kita di sini. Silakan. Beri aplaus dong biar nggak sepi ini suasananya. Terima kasih. Baik, audiens dan pemirsa yang kami hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua narasumber kita pada malam hari ini. Kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sesi ini merupakan terdiri dari 3 sesi, yang mana tiap sesinya kami membuka untuk 3 pertanyaan. Dan peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu seperti nama, asal, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Bagaimana, sudah jelas aturannya? Terima kasih. Baik, untuk mengawali sesi diskusi ini, kita pemanasan dulu ya. Akan kita mulai dari saya, mau mengajukan pertanyaan dulu sebentar ya Ning ya. Bagaimana pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi pemuda desa khususnya untuk bersaing secara global? Ada yang saya garis bawahi, bersaing secara global. Sebenarnya saya tidak suka dengan kata-kata saing gitu ya. Saya tuh tipikal orang yang tidak suka mengikuti lomba. Kenapa? Karena saya takut kalah. Kalau saya kalah itu pasti aku nelongso gitu. Jadi saya menghindari adanya persaingan, dan saya setuju sekali pendidikan zaman sekarang, TK, SD, SMP, SMA,
itu tidak ada sistem ranking. Jadi semuanya itu sama, ada KKM yang tidak boleh di bawah KKM, akhirnya guru itu dipaksa untuk menaikkan nilainya. Nah itu saya suka, karena tidak ada persaingan. Beda dengan zaman kita dulu, berlomba-lomba, juara 1, juara 2, juara 3, ranking 1, 2, 3 gitu. Kita harus tetap berlatih, terus berlatih apapun yang panjenengan inginkan. Jenengan apa? Fokusnya di apa? Fokus di literasi, fokus di home ed, kemudian fokus di pendidikan. Silahkan lakukan setinggi mungkin, sebaik mungkin. Dan ketika secara global itu saya mengharapkan sudah tidak adanya kompetisi, tetapi kolaborasi. Begitu, seperti saya dan juga Ning Nilna, ini kita tidak berkompetisi. Sebagai sama-sama narasumber, jangan kok aku luwih api pemaparanku, pendidikanku luwih tinggi timbangan ning Uswa misalkan begitu. Tidak, kita sama-sama saling melengkapi. Begitu yang harus dilakukan pemuda. Jangan sampai ada yang namanya kompetisi. Kompetisi yang diperbolehkan hanyalah untuk fastabiqul khairat, untuk kebaikan, tetapi alangkah susahnya pada zaman sekarang kompetisi untuk kebaikan. Makanya kompetisi ditiadakan menjadi kolaborasi sebaik-baiknya, bermanfaat seluas-luasnya untuk dunia. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Kita mulai sesi pertama. Kita buka 3 pertanyaan. Nama saya Jamaldin Kemal Fauzi dari Gang 3 dari Lekong Pribumi gini karena nih. Ini saya ada pertanyaan Neng untuk Neng Uswa sama Mbak Nilna. Saya catat untuk Mbak Nilnanya, saya tertarik dengan bisnis yang jenengan geluti, Mbak. Saya juga kan sebagai sebagai pemuda itu tertarik lah untuk terjun di dunia bisnis. Tapi caranya bagaimana Mbak Nilna ini menemukan atau mengidentifikasi peluang bisnis yang menarik agar bisa berlanjut. Soalnya begini, saya punya pengalaman ingin membangun tapi di tengah-tengah jalan waktu ketika market nggak nemu, saya udah menyerah begitulah intinya. Untuk Neng Uswa, bagaimana Neng peran pemuda itu agar dapat menjadi katalisator bagi perubahan positif dalam desa. Nanti umumnya kita dalam bangsa kalau bisa begitu Neng. Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikri, saya perwakilan dari Pemuda Dusun Banjarmati. Mungkin saya ada satu pertanyaan kepada Ibu Uswangge. Jadi mungkin agak sedikit keluar dari konteks acara pada malam hari ini. Jadi izin sedikit bercerita kepada Ibu Uswa bahwasanya saya ini mahasiswa pendidik seperti itu. Jadi saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan yang mana pernah juga beberapa kali magang atau mengajar di SD. Dan yang ingin saya tanyakan adalah tadi Ibu menjelaskan bahwa ada anak SMP yang sudah membunuh temannya dan beberapa kasus dari siswa-siswa. Jadi dari yang kacamata yang saya temui bahwasanya sekarang guru seolah-olah terbatas Bu, seperti itu. Jadi ketika ingin mengajar kadang-kadang ketika kita berusaha untuk seolah-olah menekan siswa, nanti wali muridnya protes seperti itu. Jadi bagaimana kita sebagai calon guru atau sebagai guru bisa menguasai ataupun juga memanajemen dari mulai pihak sekolah dan juga pihak orang tua murid agar sama-sama bisa bekerja sama. Karena saya pribadi merasakan kalau hanya dari pihak guru rasanya dengan kemajuan zaman dan teknologi tidak bisa untuk mendidik seorang murid yang mana anak SD pun sudah punya HP masing-masing seperti itu Bu. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dari pihak guru ini ataupun mungkin calon-calon guru bisa menguasai atau memanajemen hubungan dengan para orang tua murid seperti itu. Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama saya dulu yang menjawab. Bagaimana cara mengidentifikasi peluang usaha? Jadi Seikus itu berdiri pada tahun 2021 ketika pandemi. Dan kalau misalnya boleh jujur, itu bukan ide dari saya.
Itu ide dari teman saya. Jadi kita punya sahabat ya, bertiga gitu. Dan suatu saat kita makan bareng, terus teman saya bilang, ayo jualan kue. Aku habis lihat statusnya Mbak ini loh. Ini tuh mbaknya jualan kue dan kenapa sih kita nggak bikin hampers gitu. Padahal pada saat itu posisinya saya mahasiswa sastra Inggris, dia mahasiswa biologi dan teman saya lagi tuh mahasiswa perikanan, nggak ada background bisnis sama sekali gitu. Dan sebenarnya sebelum saya masuk ke Say Goods itu saya punya bisnis kaktus tadi. Dan itu termasuk bisnis yang nggak lanjut karena ternyata saya tidak menemukan peluang pasar yang besar di bisnis kaktus. Dan apalagi saya tinggal di Terawas. Kaktus itu kan tipenya kering gitu kan. Terawas lembab dan banyak sekali kaktus saya yang busuk gitu di Terawas. Dan ketika saat itu saya mengidentifikasi bahwasanya memang kaktus tidak cocok di Terawas. Nah, akhirnya saya putar otak dan saya dan teman saya putar otak gimana kalau misalnya kita jualan kue gitu. Dan pada saat itu pakai modal seadanya. Kamu punya tabungan berapa? Kamu punya tabungan berapa gitu. Akhirnya ngumpul 3 juta waktu itu kita beli kardus, beli pita, beli beberapa kue dari si tetangga saya gitu. Dan mulailah kita foto produk sendiri, sewa kamera, pokoknya apa yang kita bisa lakukan sendiri dilakukan sendiri pada saat itu. Akhirnya pada saat itu tentu saja pelanggannya nggak langsung ribuan, ya waktu itu belum nyampe online gitu, cuma teman-teman terdekat dan nggak sampai 100 pieces gitu. Dan itu bukan menjadi satu hal yang menghalangi akhirnya kita koreksi lagi. Oh ternyata kurangnya di sini. Oh ternyata jeleknya di sini. Akhirnya ada hal-hal yang improve dan bagaimana kita mengidentifikasi peluang. Jadi yang pertama dalam melakukan bisnis itu yang pertama kita harus tahu target market kita. Dan kebetulan bisnis aku itu target marketingnya itu adalah medium to high. Jadi bukan low. Makanya kenapa harga hampersnya itu enggak yang 100.000 ke bawah. Harga hampersnya itu 150.000 ke atas. Dan kami tidak takut bahwasanya walaupun kita dari desa, kita pasti mampu untuk berjualan dengan target market seperti itu. Karena memang pada dasarnya berdagang itu pasti ada rezekinya masing-masing. Maka kenapa jangan takut untuk tidak punya pembeli, karena pedagang itu pasti punya pembelinya masing-masing. Dan untuk mencapai itu, nah akhirnya kita mulai belajar terkait digital marketing. Kita ikut les. Jadi walaupun kita bukan dari mahasiswa ekonomi dan bisnis, kita belajar ikut les dan walaupun berbayar, ya kita jabarin gitu loh, karena kita mau ilmu itu. Nah sampai akhirnya kita belajar, akhirnya kita berkolaborasi dengan salah satu, pada tahun kedua kita berkolaborasi dengan salah satu cutting saya yang juga punya bisnis dan akhirnya berkembang hingga saat ini. Dan tahun ketiga kita berdiri bertiga lagi. Dan alhamdulillahnya kita sudah memiliki kardus ya. Waktu itu kan kita kardusnya belinya yang di Shopee. Nah sekarang kita bisa custom dengan logo kita sendiri. Nah alhamdulillahnya itu kan satu perkembangan yang yang kita capai bertahap itu. Jadi intinya jangan takut melangkah ya, karena trust the process. Itu pasti kalau misalnya kita pelan-pelan tadi ya, alon-alon pelakon, itu pasti akan mencapai suatu hasil. Kalau dari aku seperti itu. Terima kasih. Sudah jelas ya Mas Kemal. Untuk pertanyaan kedua, Minggu Swat, monggo. Oh ya, peran pemuda agar menjadi katalisator dalam desa dan juga bangsa. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pemuda itu adalah agent of change, kemudian agent of control dan juga agent of development. Untuk menjadi pemuda, kemudian pemuda ini menjadi seorang agen perubahan atau katalisator. Ini dibutuhkan pemuda-pemuda yang uswah hasanah. Bagaimana caranya agar menjadi role model pemuda kita, kemudian menjadi contoh bagi yang lain? Ibda binafsik jawabannya. Mulai dari diri sendiri. Dan itu pasti halangannya banyak. Corongoten kita itu berada di rawa-rawa, kita tuh miyak sendiri untuk membabat alas. Ya,
jadilah pembabat alas. Makanya kalau di tawasul itu pasti ada yang namanya babat alas, babat tanah Jawa gitu ya. Pokoknya babat alas sini Kauman, babat alas Magersari, babat alas Wates, itu pasti disebut di dalam tawasul yang ada di dalam desa-desa. Di desa ini, Squad Gang Telu ini pasti dulu ada babat alasnya. Tanyakan kepada sesepuh siapa. Kalau acara kumpul-kumpul ini ditawasuli, difatihai agar bisa merasuk ya jiwa-jiwa babat alasnya kepada kita, agar kita menjadi agent of change, menjadi katalisator yang itu tadi ibda binafsik. Harus dimulai dari diri sendiri. Kalau ngajak teman-temannya nggak mau ya sudah, kerja sendiri meskipun itu capek, nggak apa-apa, dijabarin aja. Terus dan juga terus. Mungkin itu dari saya, tidak panjang-panjang. Kemudian dari Mas Sinten tadi? Mas Zul. Ya, ini kaitannya dengan pendidikan. Kita tahu bahwa banyak sekali kekerasan yang terjadi di sekolah, bahkan di pesantren, yang itu tidak hanya dilakukan siswa dengan siswa, kemudian guru kepada siswa, kiai kepada santri, guru kepada murid, dan pokoknya semua yang ada di elemen pendidikan itu. Kita sebagai guru, tentunya kita menerima profesi kita sebagai guru bukan karena timbangane gak duwe penggawean apa-apa kok tak dadi guru ae luwih gampang. Gitu toh. Banyak toh yang dari jurusan pertanian pun ngelamar jadi guru, gitu ya. Karena saya juga mengelola yayasan, itu banyak sekali yang masuk itu jurusan pertanian, jurusan perekonomian, jurusan hukum. Itu kenapa kok banting setir ngelamar jadi guru itu saya juga nggak tahu. Padahal guru itu ada ilmunya. Kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan orang tua dan guru itu berbeda. Tadi panjenengan mengatakan bagaimana cara kita ini mengontrol murid. Sedangkan kita terbatas. Orang tua juga kadang nggak mau diajak kerja sama. Kalau anaknya salah malah kita yang dilaporkan, gitu kan? Anaknya salah kita menegur, kita ada fisik, kemudian yang dilaporkan ya kita. Nah, itulah kita sebagai guru kita harus punya begini. Anggap saja semua orang tua tidak peduli dengan anaknya. Oke, kita terima itu. Kita di dalam kelas, muridnya ada 25. Anggap 25 murid ini adalah anak yang terlantar, anak yang tidak dipedulikan oleh orang tuanya. Dari situ tanggung jawab kita muncul. Dalam Ta'limul Muta'allim tadi saya katakan, ada istilah murabbil jasad dan juga murabbil ruh. Orang tua itu murabbil jasad, hanya membesarkan. Saya katakan hanya membesarkan. Apa buktinya? Buktinya ketika COVID kemarin, banyak sekali orang tua yang meskipun adalah seorang guru, ini tidak bisa mendidik anaknya sendiri. Belajar sama orang tuanya, padahal orang tuanya guru. Itu nggak mampu. Kenapa kok saya tahu ya? Karena saya guru dan saya nggak bisa mendidik anak saya sendiri. Ini menunjukkan bahwa orang tua adalah murabbil jasad. Isok nyusoni, gedekno, nguai mangan, ngeramut, ngetusi, dan lain sebagainya. Karena apa? Mendidik jasad anak. Tetapi guru itu adalah murabbil ruh. Bahkan dikatakan nyuwun sewu agar tidak salah persepsi. Dikatakan dalam Imam Az-Zarnuji itu, guru itu lebih utama daripada orang tua. Ya dilihat dari cara mendidiknya ini tadi. Guru, agar kita menjadi guru yang murabbil ruh, yang mendidik jiwa-jiwa anak didik kita, caranya apa? Dengan ikhlas itu tadi. Pertama, tanggung jawab itu penuh dari kita. Jangan kok pokoknya berangkat kemudian ngajar pulang. Kalau sekedar mengajar itu guru, tetapi mendidik murabbil ruh, mendidik jasad anak-anak. Kita kewajiban apa? Mengajari mereka. Mereka bawa handphone. Mereka hilang kontak dengan orang. Maksudnya tidak ada dari orang tua, perhatian dari orang tua. Tidak peduli. Didiklah terus. Batu saja kalau kena air dia itu loh. Lubang berlubang. Gitu kan. Apalagi anak. Terus dididik. Jenengan ngajar di mana? SD atau SMP? SD itu 6 tahun. 6 tahun loh ini.
itu pasti yang namanya hati atos sih gak pernah dididik wong tuane utawa wong tuane nyuwun sewu, wong tua welek, tetapi dengan niat ikhlas kita mendidik ingin menjadi murabbir ruh bagi anak-anak kita, itu kita tanamkan terus, tanamkan agama, tanamkan pitutur yang bagus, nasihat-nasihat yang bagus, insya Allah. Dan satu lagi, hal yang seperti itu biasa dilakukan oleh guru-guru. Yang paling utama itu apa? Tirakat. Guru itu nirakati murid. Berat jadi guru itu, Masya Allah, bayarannya gak sepiro padahal dia masih. Tapi tugasnya luar biasa. Bagaimana caranya? Fatihah, tak paringi amalan setiap sholat tahajud baca Fatihah 41 kali dipersembahkan untuk murid-murid santri-santri. Itu nanti menjadi ladang pahala bagi kita sebagai guru. Tidak hanya sebagai guru yang pengajar, tetapi guru yang murabbir ruh, mendidik jiwa anak-anak kita. Mungkin cukup dari saya. Insya Allah kalau gurunya mau nirakati santri-santrinya, nirakati murid-muridnya, mendoakanlah setidaknya setiap habis sholat, tidak akan terjadi hal yang seperti ini. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak-anak atau kekerasan verbal, kekerasan fisik, itu saya itu jarang sekali menyalahkan anaknya. Tetapi orang tuanya di mana? Pernikahan yang viral itu ya, banyak yang mengajukan dispensasi usia menikah di daerah Ponorogo yang sampai ratusan, itu orang-orang itu fokus kepada kamu sih. Ini mainan handphone, mainan ini berzina dan lain sebagainya. Ada yang hamil sebelum menikah. Tidak, saya tidak menyalahkan kepada anaknya. Orang tuanya mana? Itu ya. Makanya kalau orang tua itu tidak bisa mendidik anaknya secara langsung, titipkan kepada gurunya. Disekolahkan di sekolah, di guru-gurunya, dititip no ojo dimusuhi guru-gurune. Titip pasrah nggih kal mayit murid itu nanggone ngarepe guru. Tetapi guru juga tidak boleh memakai asas samaan wa ta'atan. Kamu tak suruh ngapa-ngapain, disentuh-sentuh mau ya jangan. Itu tadi kamu gagal menjadi murabbir ketika kamu melakukan hal-hal yang seperti itu. Insya Allah nggih. Iki koyo kurang tirakat ya awak dhewe Mas nggih. Kalau banyak terjadi kasus-kasus kekerasan dan lain sebagainya. Matur nuwun, saya punya produk saya buat mas-mas yang tanglet yang tadi. Mbak Mai pun tinggi Mbak Mai. Dia minta dipundutkan tas pulon, Duk. Mas Sinta nih tadi. Coba maju sini dong. Mas Kemal sama Mas Zulfikri. Mas Kemal. Saya punya ini produk parfum, monggo. Ini unisex kok, bisa buat laki-laki, bisa buat perempuan, monggo. Iya, itu parfum, biar wangi serasa habis mandi. Sudah cukup, nggih? Semoga bisa menjawab penasaran panjenengan dengan pertanyaan tadi. Matur nuwun. Terima kasih, luar biasa jawabannya nih. Untuk selanjutnya kita buka sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten kula mboten makili pemuda. Soalnya kula pun umur. Dan kan kula cuma warga lingkungan sekitar mawon nggih. Yang pertama, kalau boleh kami menanggapi dari pembicara pertama terkait dengan materi tadi, salah satunya adalah ada beberapa model kehidupan. Yang disampaikan tadi ada 4 model kehidupan. Yang saya tanyakan, yang bertanyakan itu apakah modal spiritual itu saya lihat tadi belum masuk di situ. Apakah itu termasuk nomor botak? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan terkait dengan slogan wong Jawa, alon-alon waton kelakon lah, ya. Tadi disampaikan bahwa diartikan harus lebih berhati-hati, kalau nggak salah seperti itu. Kalau boleh kami menambahkan bahwa menurut asumsi saya pribadi, kalau boleh dibilang gitu, bahwa itu merupakan setiap kita melangkah itu harus dengan perencanaan yang matang. Artinya nek jangan lapo-lapo gitu dipikirin teman. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian
saya menyampaikan suatu permasalahan untuk khusus ning uswah. Khususnya di daerah sini nih terkait dengan peran perubahan para pemuda. Saya yakin dan saya respect kepada para pemuda di sekitar sini. Cuman ada beberapa kendala nih. Ini yang kami sampaikan ada permasalahan yang ada di sekitar sini, yakni ketika pemuda di sini itu mau merubah atau mengadakan suatu perubahan yang tentunya yang positif, itu terkendala dengan generasi tua malah. Sebagai contoh, setiap ada di salah satu daerah di sini juga, setiap ada kegiatan, misalkan kayak contoh kegiatan Agustusa maupun sudah sampai dari segi takmir, itu yang tua-tua itu malah mboten purun diganti, ngoten kasaran ngoten. Pengen selalu tetap di depan. Padahal ya ngapunten, untuk zaman sekarang kan zaman digital. Jadi saya kira kalau ngapunten untuk usia-usia tua mungkin ketinggalan sama pemuda-pemuda sekarang. Mulai dari medsos dan sebagainya, saya yakin ya kalah lah hampir nom-nom ngoten kasaran. Nah itu kami sampaikan permasalahan seperti itu. Apakah terus solusinya untuk sebagai pemuda itu gimana? Karena beberapa pemuda kepingin maju, kepingin terjun langsung malah terhambat oleh generasi tua malah. Itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua, seperti yang kita ketahui bersama, yang lagi viral kemarin-kemarin itu, Pak Arianto itu yang mengubah air menjadi bahan bakar. Salah satu faktornya karena dari pihak pemerintah sendiri yang kurang mendukung. Artinya ketika pemuda kita sangat getol untuk menciptakan atau berinovasi, itu terkadang juga terganjal dari birokrasi pemerintah. Saya ambil contoh tadi Pak Arianto. Nah kira-kira kita menurut panjenengan solusi ini terus pundi? Sementara itu mungkin nggih. Kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariha dari Gedek. Pertanyaan pertama buat Ning Nilna, ketika kita memulai bisnis dari nol dengan modal pas-pasan dan berjalannya itu lambat, bagaimana kita memanage pemasukan dari jualan tadi dengan kehidupan sehari-hari kita? Itu saja. Yang kedua buat Neng Uswa, minta tipsnya menjadi guru yang benar-benar dicintai muridnya, selain dengan tirakat dan mendoakan murid tadi. Bagaimana kita bisa dekat dengan mereka dan mereka itu merasa senang belajar dengan kita sebagai guru tadi. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau mencoba Bapak untuk menjawab pertanyaan terkait modal. Jadi pada dasarnya yang saya jelaskan tadi itu kan modal-modal dari teori yang dari seorang sosiolog namanya Pierre Bourdieu, dan tentu saja beliau itu bukan muslim ya. Beliau sosiolog dari Eropa, dan beliau mencetuskan ada 4 modal yang dimiliki oleh manusia. Dan kalau mengatakan modal spiritual itu sebenarnya memang tidak tercetuskan di dalam 4 tersebut. Tapi kalau misalnya kita maknai, itu terdapat di beberapa modal dari konsep Bourdieu. Spiritual itu kan ada yang horizontal sama vertikal. Horizontal hubungannya dengan Tuhan dan vertikal hubungannya dengan manusia sekitar. Kalau hubungannya dengan Tuhan, kalau saya sependek pengetahuan saya, itu masuknya ke modal kultural. Bagaimana kita mempunyai kemampuan spiritual, kemampuan agama, kemampuan intelijen, itu masuknya ke modal kultural. Sedangkan kalau misalnya berbicara mengenai modal vertikal, itu artinya kan hubungan kita ke manusia sekitar, itu masuknya ke modal sosial. Karena modal sosial itu hubungannya dengan orang lain, hubungannya dengan masyarakat sekitar. Makanya kalau saya memaknai modal spiritual itu tergantung, itu modal spiritual yang vertikal apa horizontal, seperti itu. Dan tentu saja
modal spiritual itu kalau dalam pandangan kita ya sebagai seorang muslim itu ya termasuk suatu modal yang penting gitu. Itu bukan hanya suatu modal ya, tapi suatu landasan. Karena pada dasarnya kita adalah manusia yang beragama dan mungkin Bapak Pierre Bourdieu ini bukanlah seorang muslim ya. Jadi beliau tidak mendasari nilai-nilai agama Islam sebagai landasan dari modal-modal beliau. Makanya kenapa berbanding terbalik dengan pernyataan dari Ning ya tadi kan bahwasanya beliau tidak suka berkompetisi, padahal di Pierre Bourdieu-nya itu hidup itu adalah arena berkompetisi. Nah itu mungkin perbedaan pola pikir masyarakat modern Eropa dan masyarakat yang memiliki landasan agama seperti itu. Dan kalau misalnya kita dapat mengambil di tengah-tengahnya, jadi memang kita tidak bisa menutup diri bahwasanya memang banyak sekali kompetisi-kompetisi yang ya ada gitu dan kita harus siap gitu. Tapi juga kita tidak boleh lupa bahwasanya kita adalah manusia yang beragama, manusia yang berakhlak seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga langsung saja atau bagaimana? Ya, untuk pertanyaan ketiga itu terkait bisnis ya. Jadi bagaimana cara kita memutar pemasukan dalam berbisnis itu, kalau boleh tahu ibunya berbisnis apa nggih? Oh, apa belum? Oh, nggih. Memang berbisnis itu harus telaten. Harus harus ditelateni, dikoreksi kalau misalnya memang ada satu kesalahan itu dikoreksi secara berkala. Tiap bulan itu harus dicek kira-kira apa yang menjadi kekurangan. Dan memang modal uang itu adalah kunci, kalau menurut saya kunci dari berbisnis gitu. Dan kalau saya pribadi waktu itu alhamdulillahnya selain modal uang pribadi itu juga dibantu UNER karena dapat pendanaan. Jadi tidak berasal dari diri saya sendiri, dan modal yang diberikan dari UNER itu saya coba untuk trial and error. Jadi memang kan berbisnis itu pasti ada jatuhnya terlebih dahulu sebelum kita naik, dan itu ada juga rugi-ruginya. Nah rugi-ruginya itu saya manfaatkan dari uang yang dari UNER itu. Dan kalau misalnya gini Bu, saya pernah ikut satu seminar, beliau bilang gini, kalau misalnya kita takut rugi, berarti itu bukan mental pebisnis, tapi mental pedagang gitu. Jadi mental pebisnis itu beda dengan mental pedagang. Pedagang itu fokusnya adalah untung, sedangkan pebisnis itu tidak takut gagal. Makanya kenapa banyak sekali pebisnis yang sudah besar itu rugi ratusan juta, dan beliau tidak pantang semangat karena mindsetnya itu sudah tidak lagi mindset pedagang, tapi mindset pebisnis seperti itu. Dan waktu itu tuh saya masih punya mental pedagang, dan karena ya apa mau modalnya itu cuma sedikit itu, tapi katanya tekuni saja, insya Allah kalau misalnya kita terus berproses itu pasti ada saja hal yang dapat kita petik gitu. Jadi kalau misalnya mau jadi pebisnis, mentalnya harus pebisnis seperti itu. Mungkin itu dulu, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Nilna. Untuk kedua penanya, sebelum saya lanjut ke Ning Uswa, apakah sampun srek sama jawabannya Ning Nilna? Sampun, oke, baik. Selanjutnya lanjut ke pertanyaan untuk Ning Uswa, yakni tentang peran perubahan pemuda dengan kendala, ada yang terkendala dari pesesepuh dan juga kendala dari birokrat pemerintahan. Ngoten, terus pun ini. Nggih, matur nuwun pertanyaannya. Pemuda kadang terhalang oleh petua. Nggih, ngoten nggih. Pemudanya ingin menjadi agent of change, ingin mengubah apa, tapi kadang dijegal sama yang tua-tua. Kenapa? Karena yang tua masih pragmatis banget, masih ngerasa benar sendiri. Ya, sebenarnya pemuda juga begitu. Kadang kita di masjid saja, nyuwun sewu, di masjid adzan, itu pun muadzinnya sama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jajal iku di lereni yang di kandani.
Mbah nek ada ampun ngoten mbah, nek pun mboten kuat mboten napa-napa istirahat mawon gantos sing nom-nom. Lah ngamuk. Sesuke gondok ngetekno masjid dhewe. Enggak sampai segitunya sih ya. Itu. Lah, bagaimana caranya yang muda menghormati yang tua? Ini serius loh, saestu loh ini. Panjenengan itu sebagai yang muda-muda, nggih. Saya juga merasa masih muda loh ini meskipun sudah tua ya. Yang muda serius, saestu harus menghormati yang tua. Yok nopo wong tua kudu dimulyakno. Pun tak turuti mawon gara gak mati-mati. Lho, mboten nggih. Dituruti mawon, saestu harus benar-benar hormat. Nah, meskipun yang tua ini jarang sekali bisa merangkul yang muda, jarang sekali bisa menyayangi yang muda. Padahal dawuhnya Kanjeng Nabi, sayangilah kaum muda, kemudian hormatilah kaum tua. Lah, ketika kita dimulai dari yang muda dulu, karena kita nggak mungkin toh nuturi sing tuwe. Nah, dimulai dari yang muda terus, hormati, perlakukan dengan baik. Nek enten orang yang nyuwun sewu, dijopok ning sore, dipeatine, itu loh sebenarnya. Meneng-meneng ngoten niku, dijak ngobrol, Mbah, ya Allah, yang jenengan niku lho masih opun sepuh, kok tasik kiat mawon tasik kiyeng niki lho. Nopo rahasiane? Nggih, dijak omong sing enak, nggih. Jangan anti dengan yang tua-tua, nggih. Karena Anda belum pernah menjadi tua. Yang tua sudah pernah menjadi muda. Itu nggih. Itulah orang-orang petua begitu. Kadang-kadang orang muda gini, boomer gitu kan. Mereka menganggapnya nggak ngerti apa-apa. Orang tua nggak gaul, nggak masa kini banget gitu. Karena nggak semua bisa mengikuti yang muda gitu loh. Jadi benar, serius saestu harus menghargai yang sepuh-sepuh. Kan sampai welek babano rumono nggih. Meneng-meneng pateni ae speaker. Nah, itu nggih, yang muda-muda nggih, yang sopan. Karena pemuda itu dinilai dari adabnya, dari tata ramanya. Kenapa? Itu juga sebagai usaha kita menghargai orang tua kita sendiri. Ketika ada pemuda yang sopan, pemuda yang baik, pasti yang ditanyakan iku anake sopo tak mantu, ya? Itu pencitraan kita. Kalau nggak mau menghormati orang tua, harus pencitraan kepada yang tua-tua, agar hati mereka luluh, mereka merasa dibutuhkan, begitu nggih. Yang muda-muda nggih, nek wis sing tua-tua gak tak tuturi, gak tak kandani, karena nggih wis ngoten niku watake orang sepuh. Tinggal kita sing muda nggih sing iso ngeramut. Anda saya katakan berhasil menjadi agent of change ketika jenengan iso nyekel atine wong tua-tua, wong sepuh-sepuh. Niki saestu lho, enten kisah-kisah nyata niki Pak Lek kula piyambak. Pak Lek kula piyambak iki kun daleme ten gene mriki. Pengasuh pesantren Drosmo ten Suko. Beliau itu sampun babat Suko niku di Panyaman itu nggih kan ada pesantren Sidoresmo niku Pak Lek kula itu sudah puluhan tahun tinggal di situ. Tiba-tiba ada sekumpulan pemuda yang datang, kemudian si pemuda ini masuk masjid, kemudian melarang manakib, kemudian melarang maulid Nabi, padahal beliau nyuwun sewu sama-sama NU-nya. Maksudnya ini boros katanya begitu. Mending maulid Nabi dimanfaatkan dengan kumpul-kumpulan majelis, gak ada perayaan koyok ngini-ngini terlalu mewah, itu gak boleh. Lah ini adalah anak muda yang kurang bisa menempatkan diri. Akhirnya Pak Lek Kolo yang rasa rendah diri, ya beliau nggak muncul-muncul jenenge kiai nek yo opo gak dadi panutan nek muncul-muncul. Ya beliau diam, sakit-sakitan. Karena apa? Karena dia merasa kok ngene yo gelo banget. Kok ada sih pemuda itu yang seperti ini loh. Dan ini nyuwun sewu nggih, ojo dikira gak ono balesane. Kualat iku mesti ono ketika kita menyakiti hati orang lain. Jangan hati orang tua, hati orang lain pun itu juga akan sakit. Dan itu kita tuh menerima hal-hal yang efek dari
kita menyakiti hati orang lain, boh iku uripe gak enak atau uripe iku kejanggal-janggal dan lain sebagainya. Makanya ketika uripe panjenengan kok kurang bahagia, sing kejarene arek mental healthku terganggu, ya itu jangan ojo kesusu nyalano iki wong tua-tua gak ngerti aku. Bagaimana Anda itu memperlakukan orang tua, gitu ya? Oke, kalau lanjut yang tadi gen, pertanyaannya nyambung gen. Ada orang yang bisa mengubah air menjadi bahan bakar. Zaman sekarang itu sudah enggak zamannya kita bergantung kepada pemerintah. Sudah enggak zamannya bergantung kepada orang lain. Sekarang penyanyi-penyanyi itu dia besar bukan karena dilamar oleh produksi musik. Ya, mereka apa? Nyanyi dewe, direkam-rekam dewe, dilebokno YouTube, di-share. Bahkan sekarang banyak toh YouTuber itu yang bukan dari kalangan artis. Kemudian penyanyi-penyanyi yang bukan dari jebolan akademi AFI, bukan jebolan idol, bukan jebolan blind audisi gitu ya, audisi. Itu tidak, mereka indie. Kemudian banyak sekali penulis-penulis, saya juga menulis. Karena kalau saya menawarkan tulisan saya itu prosesnya lama, akhirnya saya buka Aplus Publishing. Jadi saya punya penerbitan buku itu untuk menerbitkan buku-buku saya dan juga bukunya guru-guru yang ingin menulis. Kenapa? Karena kita kelamaan nunggu orang lain. Kita kerja. Semoga tidak tipes, gitu ya. Itu kita harus kerja terus, gak usah menjaga lagi. Ya, aku bisa mengubah air menjadi memang ketika itu tidak di dalam naungan pemerintah ya, itu diragukan. Mungkin dari segi keselamatannya, kemudian tidak di cover oleh pemerintah, memang. Tetapi bagaimana caranya kita grassroots aja kita punya produk apa, seperti Ning Nilna tadi punya produk apa, itu kan dijajakan di bawah itu, tidak langsung naik ke Indomaret, tidak langsung naik ke Alfamaret, Superindo, tidak, di rumah-rumah itu bisa kok kita, ya, gak usah ngeteni wong liya, ngadeg dewe, ya. Nulis novel sekarang nih Hilma Anis itu kan indie penerbitnya. Dia tidak ngelamar ke Gramedia, dia nulis sendiri di Facebook. Bersambung, cerbung, kemudian sampai menjadi novel, kemudian diterbitkan dan itu bestseller nasional, kemudian dijadikan film. Itu kan tidak nunggu dari orang lain, gak bergantung diri ya. Sekarang juga banyak fashion gitu kan ya. Kalau dulu mungkin kita beli baju ke Matahari dulu, beli ke produksi yang besar dulu. Tidak, kita sekarang bisa bikin sendiri, kemudian dikasih label sendiri. Sekarang di Shopee juga banyak bikin label, kita nggak perlu melamar ke perusahaan untuk label kita juga mendaftarkan sendiri, CV kita, PT kita secara mandiri. Sudah, nggak usah nunggu yang lain. Itu tadi, ibda binafsik. Oke, sudah ya pertanyaan. Oh iya, pertanyaannya Mbak Sinten tadi. Oh iya Mbak Fariha, tips menjadi guru agar dicintai anak-anak selain tirakat dan doa. Niki saya contohkan saya mungkin nanti bisa membantu menjadikan inspirasi. Saya itu punya pengalaman ngajar anak TK, SD, SMP, SMA, anak kuliah, kemudian ibu-ibu saya ngaji di pengajian di majelis pengajian itu. Yang pertama, bagaimana agar bisa dicintai oleh banyak orang? Pertama, tampakkan wajah ceria. Ojo mbesut ya nggih. Tidak butuh cantik, tidak butuh make up, tidak butuh skincare rutin, hanya butuh senyum karena senyum itu adalah make up terbaik untuk murid-murid kita. Jangan tampakkan wajah medeni, gak apa-apa misalkan wajahnya memang wajahnya speknya ngoten niku nggih, speknya spek medeni, gak apa-apa. Yang penting senyum. Itu wajah yang menakutkan itu langsung hilang kok menakutkannya, langsung jadi bahagia. Yang penting ceria. Kemudian tidak membawa permasalahan di luar majelis pendidikan dimasukkan ke dalam KBM, kegiatan belajar mengajar. Nyuwun sewu panjenengan misalkan punya masalah dengan suaminya, punya masalah dengan istrinya, bertengkar gitu kan, gontok-gontokan, tetapi ketika masuk kelas buang itu semuanya. Hermes gitu, dengan wajah yang senyum. Karena itu tadi, senyum adalah make up terbaik.
Mungkin itu, hanya itu. Saya itu mengajar di TK. Kemudian ini, kita harus bisa menjadi sebagaimana usia mereka. Jadi seorang guru itu tidak hanya saklek menjadi guru, menjadi pamutan, tidak. Tetapi bagaimana caranya seorang guru menjadi teman mereka, menjadi saudara mereka, menjadi kakak mereka, pada suatu saat menjadi ibu mereka yang menerima curhatan mereka, keluhan mereka, dan lain sebagainya. Kita yang harus bisa menempatkan anak-anak. Saya kalau di TK, suaranya saya jadi kecil. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? TK. Kan nggak mungkin toh saya di anak-anak SMA. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Ya nggak mungkin. SMA menjadi seperti teman mereka. Tapi itu tidak sampai menurunkan wibawa kita sebagai guru kok. S2. Pokoknya itu tadi, kita bisa menempatkan diri. SMP, dengan anak SMP kita jadi kakak mereka. Anak open do. Iya. Anak SD kita jadi kayak anak-anak. Ya teman-teman, hari ini kita setoran ya. Udah sampai berapa nanti? ID berapa? Udah apa belum? Ayo sini. Ayo itu. Nah, menempatkan diri sesuai usia mereka. Panjenengan punya murid apa? TK, SD, SMP, SMA, kuliah bersama ibu-ibu. Ya kita harus tegas, ibu-ibu, dengan bahasa yang merendah, dengan bahasa yang kalem, ya. Tapi tidak depan bapak-bapak, ya. Pengajian bapak-bapak ini, ya, buatan, ya. Itu tadi menyesuaikan usia mereka, anak-anak didik kita, kemudian dengan wajah yang ceria dan juga wajah yang senyum, dan membuang semua masalah yang ada tidak dimasukkan ke majelis-majelis ilmu. Itu insya Allah kita menjadi role model, menjadi uswah, menjadi guru yang dicintai anak-anak. Mungkin itu guys, semoga menjawab. Terima kasih. Baik hadirin sekalian, mengingat waktu yang sudah cukup malam, untuk sesi tanya jawab kita cukupkan di sini ya. Mungkin dari pemateri kita bisa closing statement. Oke, terima kasih. Sudah mengundang saya ya di acara hari ini, karena saya tidak hanya menyampaikan materi, saya ternyata banyak sekali hal insight baru yang saya dapatkan pada malam hari ini. Jadi kayak saya belajar juga ya gitu dari Ning gitu kan, banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan gitu. Apalagi kalau boleh tahu, kalau saya boleh mengenalkan, saya juga guru Ning. Jadi saya ngajar, walaupun saya bukan dari jurusan pendidikan, tapi saya sekarang ngajar. Dan ngajarnya memang bukan pendidikan formal, tapi saya di bimbel dan juga di prakerja. Jadi memang kalau misalnya mendidik itu sepertinya saya kurang gitu. Jadi lebih ke mengajar aja, memberikan pengetahuan baru gitu. Jadi sekarang saya punya banyak insight baru ya dalam hal mengajar. Apalagi ketika saya kuliah itu, saya nggak ada nih pelajaran pendidikan gitu. Jadi saya belajar otodidak dalam hal mengajar. Dan sekarang hari ini saya juga belajar bagaimana cara menjadi guru yang baik. Dan dari pemaparan saya tadi, mungkin memang pengalaman saya tuh masih cepet banget gitu. Karena saya juga baru lulus gitu, baru lulus kuliah. Dan saya juga masih meraba-raba, kira-kira saya mau jadi apa, saya kira-kira masa depan itu harus seperti apa. Dan semoga apapun yang saya sampaikan tadi, walaupun dengan ilmu yang secetek itu ya, dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga dapat memberikan insight baru gitu. Walaupun memang saya percaya masih banyak kekurangan dari diri saya sendiri, tapi saya memang tapi mungkin kita saling berdiskusi aja, saling melengkapi gitu. Karena ilmu itu bisa didapatkan dari semua kalangan. Ilmu itu bahkan bisa didapatkan dari anak kecil sekalipun gitu. Dan semoga itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan, saya kembalikan. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih pada Neng Nilna. Ternyata karena saya juga bergelut di dunia bisnis gitu kan ya. Saya punya butik, Akai Hana Butik, kemudian ada parfumnya juga, ada jilbab, ada tas gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi nggak saya bawa semua, ini coba parfumnya aja gitu. Nggak cukup, nanti saya disangkain jualan di sini. Oke. Saya juga terima kasih, ternyata banyak sekali ilmu tentang bisnis yang bisa saya dapatkan dari Neng Nilna yang seorang jurusan sastra Inggris gitu. Itu luar biasa ya, multi talent.
Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi terkait pemuda sebagai pembawa agen perubahan, kemudian sebagai agen untuk mengkontrol, kontrol lingkungan, kontrol yang ada di sekitar kita, dan juga agen yang bisa mengembangkan apapun yang menjadi kemampuan teman-teman semuanya. Mungkin cukup itu dari saya. Saya tadi menambahkan, ini saya kayak seminar pendidikan ini ya. Terutama untuk Mas itu tadi, karena saya masih kepikiran terus, iya ya gimana pendidikan kita ini masih kayak gini-gini aja. Mungkin kita sebagai guru, mereka adalah murid, tapi yang sesungguhnya adalah mereka adalah murid-murid kita yang mengajarkan kita kesabaran, yang mengajarkan kita untuk terus belajar bagaimana cara mendidik mereka. Mungkin itu dari saya. Semoga acara ini tidak berhenti di sini saja, dan juga dengan narasumber yang gonta-ganti ya tentunya ya, tidak hanya kita aja, tetapi saya suka sekali diundang di sini. Semoga mengundang saya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada kedua pemateri. Sebelum workshop ini kita akhiri, izinkan kami berdua sebagai moderator akan mencoba menyimpulkan hasil seminar kali ini. Baik, izinkan saya untuk mewakili benang merah dari yang materi yang disampaikan oleh Saudari Nilna, bahwasannya kita sebagai pemuda ini jangan takut untuk melangkah, tapi juga jangan melangkah yang asal-asalan. Alon-alon waton kelakon katanya. Rambu-rambu yang mana kaum pemuda ini bisa untuk menjadi acuan melakukan perubahan, tapi juga berhati-hati dalam melangkah. Saya akan mencoba menarik benang merah dari Neng Uswa, bahwasannya peran pemuda ada 3, yaitu sebagai agen perubahan, sebagai agen pengontrol, dan sebagai agen pengembangan. Dan sebagai pemuda, kita harus berusaha untuk menjadi pemuda yang dicintai oleh Allah. Ngaten. Baik, rasanya cukup sekian. Setelah ini akan kami aturkan kepada MC kembali untuk foto dan juga penyerahan cindera mata. Untuk dari kami berdua, izin mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator dan narasumber. Dengan berakhirnya pemaparan materi dan diskusi serta pembacaan kesimpulan pada hari ini menandai berakhirnya rangkaian acara workshop pada hari ini telah selesai. Semoga dapat memberi manfaat dan memberi kontribusi positif di kemudian hari. Untuk selanjutnya pemberian cindera mata untuk narasumber, waktu dan tempat disilahkan.